Halo semuanya, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi dari penggunaan tab menu pada Microsoft Word. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Melisa Pandiangan, saya dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Saya dari mahasiswa Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia semester 3. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah aplikasi di bawah naungan Microsoft yang bisa digunakan untuk pengolahan kata dan dipakai secara luas serta sebagai alat penyusun laporan dan mudah diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Ada 4 fungsi dari Microsoft Word, yaitu pertama, pengolah kata, kedua, menghitung, ketiga, mengkoreksi kata-kata yang tidak tepat, dan keempat, membuat dokumen berbentuk tulisan. Oke, saya akan menjelaskan apa saja fungsi dan apa saja yang terdiri dari bagian tab home. Ini dia tab home. Saya akan menjelaskan apa itu paste. Paste berfungsi untuk menempelkan hasil copy atau cut. Yang kedua itu cut. Cut itu berfungsi untuk memotong teks atau objek yang kita pilih. Ketiga itu copy. Copy itu berfungsi untuk menyalin teks atau objek yang kita pilih. Keempat, format painter. Format painter berfungsi untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa yang pertama, kita bisa memilih jenis huruf apa saja yang ingin kita pilih. Di sini sudah tertera huruf-huruf apa saja dan jenis-jenisnya. Yang kedua, font size. Di font size ini kita bisa memperkecil atau memperbesar sebuah jenis huruf. Kita bisa memilih di sini. Yang ketiga itu interest font size. Ini. Interest font size itu berfungsi untuk memperbesar huruf secara instan. Selanjutnya, decrease font size. Decrease font size berfungsi untuk memperkecil ukuran huruf secara instan. Yang kelima, change size. Ini yang dimaksud dengan change size. Change size berfungsi untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Ini dia, change size. Oke, selanjutnya yang keenam, clear formatting. Clear formatting berfungsi untuk menghapus pemformatan teks terpilih. Oke, selanjutnya bold. Bold ini berfungsi untuk menebalkan teks yang kita pilih. Selanjutnya, italic. Kita bisa memiringkan teks yang kita pilih. Selanjutnya, underline. Underline berfungsi untuk memberikan garis bawah pada teks yang kita pilih. Selanjutnya, strict stroke. Ini dia strict stroke. Strict stroke berfungsi untuk memberikan tanda coret pada teks yang terpilih. Oke, selanjutnya superscribe atau mengetik karakter pemangkatan. Oke, selanjutnya text effect. Di sini ini yang dimaksud dengan text effects adalah memberikan efek artistik pada teks yang terpilih. Selanjutnya text highlight berfungsi untuk memberikan warna
stabilo di belakang teks yang kita pilih. Oke, dan terakhir font colors. Font colors adalah mengatur warna teks yang kita pilih. Oke, ini selanjutnya adalah bullets. Ini bullets adalah memberikan tanda bulat di tiap paragraf yang kita pilih. Yang kedua, numbering. Memberikan format penomoran di tiap paragraf yang terpilih. Ketiga, multiple list. Penulisan angka secara otomatis. Yang keempat, decrease indent, menggeser baris paragraf ke kiri. Begitupun sebaliknya, increase indent, menggeser baris paragraf ke kanan. Oke, sort. Ini yang dimaksud dengan sort adalah menyortir data. Ini adalah show head, paragraph marks. Ini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Oke, di sini juga kita bisa membuat border yang memberikan garis tepi pada teks terpilih. Ini shading, mengatur warna latar teks yang terpilih. Ini line, spacing, mengatur jarak antar baris teks. Ini justify, mengatur teks rata kanan dan kiri. Ini align right, mengatur teks rata kanan. Dan center, mengatur teks rata tengah. Oke, mari kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan fin. Fin ini fin, ini yang dimaksud dengan fin. Ini berfungsi untuk mencari kata-kata tertentu berdasarkan keyword tertentu dalam suatu file. Selanjutnya replace. Replace ini berfungsi untuk mencari dan mengganti kata-kata yang ditemukan dengan kata-kata tertentu dalam suatu file. Oke, selanjutnya select. Select ini memilih objek atau teks tertentu dalam suatu file. Oke, di sini kita masuk di tab insert. Ini dia tab insert. Tab insert berfungsi untuk menyisipkan teks, tanggal atau waktu, simbol, diagram, objek, serta lainnya. Tab ini berfungsi juga untuk memperindah tampilan dokumen yang kita buat. Yang pertama, cover page. Cover page ini berfungsi untuk menyisipkan format halaman depan. Blank page ini berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong di tempat kursor berada. Selanjutnya tabel. Tabel ini berfungsi untuk menyisipkan tabel ke dalam dokumen. Di sini kita bisa membuat tabel. Berapa kolom tabel yang ingin kita buat. Yang keempat, picture. Picture ini berfungsi untuk menyisipkan gambar dari dokumen lain. Kita bisa memasukkan gambar yang kita inginkan atau gambar yang ditugaskan untuk kita kerjakan ke dalam dokumen ini. Yang
keempat, clip art. Clip art berfungsi untuk menyisipkan gambar bawaan. Ini clip art. Oke, selanjutnya shapes. Shapes ini berfungsi untuk menyisipkan shape yang telah disediakan. Oke, smart art. Smart art ini adalah yang berfungsi untuk mengkomunikasikan pesan melalui diagram dan tabel. Oke, chart. Chart ini berfungsi untuk menyisipkan grafik ke dalam dokumen. Header berfungsi untuk mengedit tampilan header yang terletak di atas halaman dokumen. Selanjutnya footer. Footer berfungsi untuk mengedit tampilan footer yang terletak di bawah halaman dokumen. Selanjutnya page number. Page number berfungsi untuk menyisipkan penomoran halaman secara otomatis ke dalam dokumen. Oke, selanjutnya text box. Text box berfungsi menyisipkan kotak yang bisa diberi teks. Ini dia text box. Oke. Selanjutnya quick parts. Quick parts ini berfungsi untuk menyisipkan aksesoris-aksesoris seperti nomor halaman, header, atau footer ke dalam halaman. Oke, selanjutnya drop cap. Ini dia drop cap, gambarnya yang jelas. Drop cap berfungsi untuk memberikan efek drop cap. Oke, selanjutnya date and time. Date and time berfungsi untuk menyisipkan tanggal dan waktu. Oke, selanjutnya equation. Equation berfungsi untuk menyisipkan simbol atau rumus matematika ke dalam dokumen. Simbol. Ini simbol. Simbol berfungsi untuk menyisipkan simbol-simbol ke dalam dokumen, baik berupa simbol matematika atau huruf Arab. Oke, selanjutnya kita jelaskan TP layout. Di sini saya akan menjelaskan TP layout. TP layout berfungsi untuk mengatur konfigurasi halaman memulai dari margin ukuran kertas sampai kepada penentuan spasi tab ini. Memilih komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, themes. Themes itu berfungsi untuk mengatur tampilan keseluruhan halaman mulai dari warna efek dan huruf. Selanjutnya, theme colors. Theme colors berfungsi untuk mengubah warna dari theme yang sedang digunakan. Selanjutnya, theme font. Theme font berfungsi untuk mengubah jenis huruf dari theme yang sedang digunakan. Selanjutnya, efek. Oke, selanjutnya margins. Margins berfungsi untuk mengubah ukuran pencetakan seperti batas pengetikan dan orientasinya. Selanjutnya, orientation. Berfungsi untuk mengubah orientasi pengetikan, apakah mau lens atau portrait. Oke, selanjutnya size. Size berfungsi untuk mengubah ukuran kertas yang sedang kita gunakan. Oke, kita bisa memilih ukuran kertas yang sudah tertera di sini. Letter, template, legal, statement, eksekutif, A3, A4, A5, kita banyak lebih menggunakan itu A4 untuk mengeprint gitu. Oke, selanjutnya columns. Kolom ini berfungsi untuk mengubah halaman menjadi beberapa kolom. Kita bisa membuat beberapa kolom. Ini di sini sudah tersedia. 1, 2, 3, left and right. Oke, selanjutnya page color. Oke, selanjutnya kita beralih ke tab reference. Tab reference yang secara umum digunakan untuk properti seputar rujukan atau referensi yang berkaitan dengan dunia perbukuan. Yang perlu dilengkapi dengan atribut referensi yang lengkap. Tab
Reference juga berfungsi untuk melakukan pengaturan berhubungan dengan sumber acuan atau rujukan pada saat penulisan pada buku. Oke, yang pertama adalah table of context. Di sini kita bisa lihat, maaf ya teman-teman, saya cuma pegang satu HP. Di sini ini yang dimaksud dengan table of context. Table of context itu berfungsi untuk mengatur dan memilih dari daftar otomatis. Oke. Add text berfungsi untuk menambahkan teks dalam paragraf yang terpilih ke dalam yang ada format daftar isi otomatis yang sesuai dengan level yang diinginkan. Selanjutnya dengan update table. Update table berfungsi untuk memperbarui bentuk yang daftar isi otomatis ikon yang biasanya yang digunakan secara perubahan dengan cara manual, tidak membutuhkan penyesuaian dan perubahan tertentu. Oke, selanjutnya insert footnote. Insert footnote itu berfungsi untuk menambah rujukan yang berupa catatan yang terletak di bagian yang di bawah halaman. Yang kedua itu insert endnote. Insert endnote itu berfungsi untuk menambah dan rujukan yang berupa catatan di akhir dokumen. Oke, selanjutnya next footnote. Next footnote itu berfungsi untuk memantau yang footnote yang secara berurutan atau ikon yang diberi efek dan diberikan jumlah footnote. Oke, selanjutnya sound notice. Oke, ini sound notice. Sound notice itu berfungsi untuk menampilkan letak footnotes ataupun endnote. Oke, yang selanjutnya kita beralih ke insert citation. Insert citation itu berfungsi untuk menambah dan diberikan kutipan yang secara langsung di area di mana kursor aktif. Ini dia. Oke, selanjutnya manage searches. Itu berfungsi untuk mengolah semua sumber kutipan yang telah ditambahkan. Oke, selanjutnya style. Style berfungsi untuk memilih model dan tulisan yang secara langsung dan sebuah keinginan kita. Oke, selanjutnya bibliografi. Bibliografi itu berfungsi untuk menambah dan mengolah daftar pusat ke dalam dokumen. Oke, selanjutnya mark entry. Mark entry berfungsi untuk memberikan tanda terhadap dan masukkan sumber dalam dokumen. Selanjutnya insert index. Ini berfungsi untuk menambah indeks atau daftar kata dalam dokumen. Oke, selanjutnya update index. Update index ini berfungsi untuk memperbarui daftar kata indeks yang ada. Ini dia update index. Yang keempat, cross reference. Ini dia cross reference. Ini berfungsi untuk menambahkan kerujukan secara cepat dengan rujukan yang sudah ada terdaftar yang telah ada. Dengan istilah cross reference disebut dengan referensi silang. Oke, selanjutnya mark entry. Mark entry ini berfungsi untuk memberikan tanda terhadap masukan atau sumber dalam dokumen. Insert dokumen ini berfungsi untuk menambahkan atau daftar kata dalam dokumen. Dan update index ini berfungsi untuk memperbarui daftar kata dan indeks. Oke, mark citation. Oke, tadi saya kayaknya sudah menjelaskan ya. Oke, di sini saya menjelaskan tab my links. Apa saja yang terdiri dari tab my links?
Yang pertama, envelopes. Envelopes itu membuat serta mencetak tulisan tentang pengirim dan penerima surat pada amplop yang akan kita buat. Selanjutnya, labels. Labels adalah membuat serta mencetak tulisan label sesuai dengan bentuk dan ukuran yang akan kita cetak. Oke, selanjutnya Start Mail Merge. Start Mail Merge ini berfungsi untuk membuat surat yang dapat dikelola untuk banyak orang sekaligus, baik surat biasa ataupun surat elektronik, termasuk juga Gmail. Oke, selanjutnya Select Recipient. Select Recipients ini berfungsi untuk membuat dan mengelola daftar penerima surat. Dan yang ketiga, Edit Reception Leads berfungsi untuk mengedit daftar penerima surat. Oke, selanjutnya Highlight Merge Files. Ini berfungsi untuk mengetahui dan mengubah informasi yang salah terkait surat yang sedang kita buat. Selanjutnya, Address Block berfungsi untuk memasukkan alamat tujuan pada surat yang akan kita buat. Selanjutnya, Greeting Line. Greeting Line berfungsi untuk menambah nama sapaan dari penerima surat. Selanjutnya, Insert Merge Files berfungsi untuk memasukkan informasi tambahan tentang penerima surat. Oke, selanjutnya Rulers. Rulers di sini berfungsi untuk menambah dan menggabungkan keputusan serta tindakan pada surat dengan memanfaatkan penyimpanan awan atau cloud yang tersedia. Oke, selanjutnya Match Files. Match Files ini berfungsi untuk memeriksa dan mencocokkan identitas penerima agar tidak terdapat penerima ganda. Oke, selanjutnya Update Label. Update label memperbarui label surat sesuai dengan keadaan terkini. Oke, selanjutnya Preview Result. Preview Result berfungsi untuk memilih surat beserta daftar penerima yang telah dibuat. Oke, Find Recipient berfungsi untuk mencari identitas penerima surat sesuai dengan daftar penerima surat yang telah dibuat. Oke, selanjutnya Auto Check for Errors. Ini berfungsi untuk memeriksa secara otomatis apakah ada kesalahan dalam surat yang telah kita buat. Oke, selanjutnya Finish and Merge berfungsi untuk proses finalisasi dalam pembuatan surat serta melakukan tindakan lanjutan setelah surat yang dibuat sudah lengkap dan selesai dikerjakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tab review yang berada pada Microsoft Word. Di sini saya akan menjelaskan ikon-ikon atau grup-grup yang terdapat dalam ribbon tab review. Di sini ada spelling dan grammar, research, thesaurus, and word count. Yang keempat ini berfungsi untuk melakukan pemeriksaan pada ejaan, tata bahasa, penggunaan, referensi, terjemahan, jumlah kata, dan jenisnya. Spelling dan grammar juga berfungsi untuk memeriksa ejaan pada teks dan memeriksa tata bahasa pada paragraf dalam dokumen Word yang sedang aktif. Resource ini berfungsi untuk membuka teks pen atau penelitian. The source ini berfungsi untuk mendapatkan sasaran kata yang berbeda tetapi mempunyai arti yang sama dengan kata yang telah dipilih. Oke, word count ini berfungsi untuk mengetahui jumlah halaman, kata, karakter, paragraf, dan baris dalam sebuah dokumen Microsoft Word. Ada juga jumlah halaman untuk halaman keberapa yang sedang dibuka dan mengetahui jumlah kata pada sebuah dokumen Word melalui status bar yang ada di bagian bawah jendela. Oke, selanjutnya saya jelaskan group language yang dimaksud dengan grup bahasa. Grup bahasa ini
berguna untuk urusan terjemahan dan penggunaan bahasa dalam dokumen Word. Adapun ikon dalam grup ini hanya dua saja, yaitu Translate dan Language. Oke, yang dua ini. Oke, selanjutnya Group Comments. Oke, ini dia Group Comments yang terdiri dari New Comments, Delete, Previous, Next. Grup ini untuk membuat komentar, menghapus komentar, maupun melihat komentar yang ada. Oke. Selanjutnya Group Taking. Ini dia Group Taking. Group Taking ini berfungsi untuk mempunyai kegunaan untuk melacak, memfinishing, memilih jenis markup, maupun menunjukkan perbaikan data pada dokumen. Yang dimaksud dengan Group Taking ini banyak, yang terdiri dari track change, final show markup, and reviewing pen, termasuk juga tracking. Group change, ini dia group change yang terdiri dari accept, reject, previous, and next. Oke. Group change ini berguna untuk menerima, menolak, dan melihat perubahan dokumen yang ada. Berikut keterangan dari ikon-ikon yang terdapat pada group change. Oke, ini dia. Oke, selanjutnya group comparison. Ini dia comparison. Ini berfungsi untuk membandingkan atau menggabungkan beberapa versi dokumen. Ini dia. Selanjutnya group protect. Group protect itu terdiri dari block authors and restrict editing. Group protect mempunyai fungsi sebagai media pemblokir dan pembatas pengelolaan dokumen oleh penggunaan tertentu lebih jelas. Oke. Selanjutnya selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tab view pada Microsoft Word. Oke. Yang pertama ada print layout. Print layout itu berfungsi untuk melihat hasil kerja yang akan dicetak. Yang kedua full screen reading. Ini berfungsi untuk melihat dan membaca hasil kerja dengan ukuran maksimal. Selanjutnya web layout. Ini berfungsi untuk melihat hasil kerja web. Selanjutnya outline view berfungsi untuk melihat hasil kerja sesuai dengan urutan atau bagan. Oke, selanjutnya draft view berfungsi untuk melihat hasil kerja sesuai dengan konsep. Oke, ini selanjutnya group show yang terdiri dari ruler, grid lines, navigation, pen, dan selanjutnya ini berfungsi untuk menampilkan garis, menghidupkan grid lines, dan membuka tab pesan. Oke. Selanjutnya group zoom. Group zoom ini yang terdiri dari zoom 100% on page to page width. Zoom ini untuk memperbesar tampilan, on page untuk melihat hasil kerja, to page adalah untuk melihat hasil kerja ke dalam 2 halaman penuh, and page width ini berfungsi untuk melihat hasil lembar kerja sesuai dengan lembar halaman. Oke. Selanjutnya ada group window yang terdiri dari new window, arrange all, and split, and view slide by seat, synchronous scrolling, reset windows position, serta switch windows. Oke, selanjutnya group macros. Ini yang terdiri grup macros. Oke, ini berfungsi untuk merekam makro atau menerima pengaturan makro lainnya. Oke, berikut adalah penjelasan saya mengenai Microsoft Word. Di sini kita bisa memperbesar, memperkecil bacaan yang telah kita buat, ngezoom juga bisa. Ini kita bisa full screen kan reading. Oke, seperti ini.
Oke, di sini kita bisa web layout serta outline dan draft. Oke, banyak-banyak juga fungsi lain-lainnya yang belum bisa saya jelaskan lebih detail. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai Microsoft Word. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.